Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnara Yanisa dengan NIM 21080152667. Di sini saya akan memberikan hasil penelitian saya dengan judul Alat Ukur Ketidakdewasaan Emosi Orang Tua dengan Tinjauan Literatur Review. Di sini yang akan saya bahas yaitu ada latar belakang, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil, kesimpulan, kemudian daftar pustaka. Untuk latar belakang, orang tua yang tidak matang secara emosional seringkali mengabaikan kebutuhan emosional anak dengan merespon dengan cara yang tidak sehat. Seperti ketidakstabilan emosi, komunikasi yang susah, kemudian kemarahan yang meledak-meledak. Sebagian besar alat ukur yang telah dikembangkan pun masih menggunakan perspektif orang tua dengan orang tua yang mengisi alat ukur tersebut. Nah, hal ini menjadi rentan terhadap bias respons karena responden cenderung menjawab sesuai dengan harapan sosial. Menurut Davis et al. 2023. Di sini maksudnya adalah bias respon. Orang tua akan cenderung memilih eh, jawaban yang membenarkan perilakunya yang sesuai dengan harapan sosial. Ketika ada pernyataan item yang menyudutkan, itu akan dipilih dengan jawaban yang mungkin tidak sesuai dengan dirinya. Nah, untuk mengatasi keterbatasan ini, pendekatan yang lebih akurat adalah dengan menilai ketidakdewasaan emosi orang tua atau ketidakmatangan emosi orang tua melalui persepsi dan pengalaman anak. Kenapa sih pakai persepsi dan pengalaman anak? Karena persepsi dan pengalaman individu terbukti untuk mempengaruhi pengambilan keputusan menurut Kiew and Senanayake 2023. Nah, tapi tetap saja ada tantangan sendiri, terutama dalam budaya Indonesia, masih menjunjung tinggi penghormatan terhadap orang tua. Habib 2018. Maksudnya apa sih? Ketika anak itu akan mengisi alat ukur yang berdasarkan persepsi dan pengalaman, anak akan cenderung untuk menimbang-nimbang jawaban mana yang tidak menyudutkan orang tua mereka. Nah, oleh karena itu, mengingat keterbatasan instrumen yang ada sebelumnya, diperlukan pengembangan alat ukur baru yang dapat mengidentifikasi ketidakmatangan emosi orang tua berdasarkan perspektif. Tetap dibutuhkan alat ukur yang mengukur ketidakdewasaan emosi berdasarkan perspektif anak, walaupun itu menjadi tantangan sendiri. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan instrumen pengukuran ketidakmatangan emosi orang tua melalui pendekatan tinjauan literatur dengan fokus pada mengidentifikasi celah dan evaluasi instrumen sebelumnya. Lalu untuk tinjauan pustaka itu sendiri yaitu orang tua yang belum matang secara emosional adalah orang tua yang menggambarkan karakteristik perilaku, emosi, dan sikap yang sangat berbeda. Mereka memiliki sifat-sifat seperti egosentrisme, kurang empati, terlalu fokus pada diri sendiri, serta sulit menunjukkan emosi dan keintiman. Jadi orang tua ini susah untuk memberikan kehangatan pada anaknya. Mereka sering kesulitan memahami dan memenuhi kebutuhan anak-anak mereka dengan baik. Orang tua yang belum matang secara emosional dapat menyebabkan anak merasa tidak layak dicintai dan mengalami kesepian emosional. Dampaknya tidak hanya terasa pada saat masa kanak-kanak aja, tapi juga bisa berlanjut hingga dewasa dalam bentuk harga diri yang rendah, kesulitan membangun hubungan yang sehat, kecemasan, hingga depresi. Hal ini juga dapat menjadi turun-menurun kepada generasi-generasi selanjutnya dikarenakan jika tidak ada tindak lanjut dari yang ahlinya. Kemudian metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka atau literatur review sebagai teknik utama dalam pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini dipilih sebagai evaluasi berbagai alat ukur yang telah dikembangkan sebelumnya di tingkat internasional. Analisis dilakukan dengan menelaah kelebihan dan keterbatasan dari masing-masing instrumen, khususnya dalam membahas kematangan dan ketidakmatangan emosi. Yang pertama, hasilnya adalah pada yang pertama yaitu ada dari Dr. Yashvir Singh dan Dr. Mahesh Bhargava.
Beliau berdua mengukur emotional maturity scale atau kematangan emosi. Nah, pada tahun 1980. Nah, kelebihannya dari instrumen ini adalah mengukur kematangan emosional berdasarkan faktor seperti stabilitas emosional, perkembangan emosional, penyesuaian sosial, integrasi kepribadian, dan kemandirian. Jadi, kekurangan dari instrumen ini adalah dapat dipengaruhi oleh persepsi subjektif tentang mereka sendiri sehingga mengarah pada hasil yang tidak akurat. Lalu ada tidak spesifikasi untuk kematangan emosi orang tua, karena ini hanya emotional maturity scale atau kematangan emosi. Dan berdasarkan perspektif general. Bisa diisi oleh orang tua, bisa diisi oleh. Lalu yang kedua ada dari Lorber, Parental Emotion Regulation Inventory atau PERI pada tahun 2012. Kelebihan dari instrumen ini mengukur regulasi emosi orang tua dalam situasi yang disiplin dengan model regulasi emosi dari Gross dan Thompson dari 2007. Kemudian menyediakan kerangka kerja yang berguna untuk memahami regulasi orang tua terhadap emosi mereka sendiri. Jadi ada model regulasi mereka yang bisa mereka gunakan dalam menghadapi anak. Nah, namun kekurangannya lagi adalah instrumen ini berdasarkan perspektif orang tua yang akan diisi oleh orang tua. Lalu kemungkinan jawaban lebih positif tentang perilaku mereka dikarenakan faktor budaya yang mungkin akan lebih menyanjung. Lalu yang ketiga ada dari Tamara dan Ami, Parental Parental Emission Regulation Inventory yang melanjutkan dari Lorber pada tahun 2017. Di sini kelebihannya adalah memperluas cakupan Perry dengan dua bentuk modifikasi situasi berdasarkan teori paksaan dari Reid et al. 2002 dan dikaitkan dengan model regulasi emosi yang tadi digunakan oleh Lorber. Kemudian untuk seperti ini instrumennya pasti diisi oleh orang tua. Kemungkinan jawaban sama akan lebih positif tentang perilaku mereka dikarenakan faktor budaya yang lebih menyanjung moral. Ini yang menjadi tantangan tersendiri apabila instrumen tersebut menggunakan perspektif dari orang. Lalu yang keempat ada dari Anayanti dan Fadri pada tahun 2021 mengenai Parenting Styles and Dimension Questionnaire Short Version PSDQ. Kelebihannya adalah untuk mengukur gaya pengasuhan pada anak yang dapat digunakan oleh kedua orang tua. Ini terdapat tiga gaya pengasuhannya yaitu otoriter, dan permisif. Orang tua diminta untuk menjawab pertanyaan dari kuesioner dan diberikan skor, kemudian total skor akan menggambarkan kecenderungan gaya pengasuhan orang tua. Kekurangannya sama seperti sebelumnya, yaitu berdasarkan perspektif orang tua dan kemungkinan bias dikarenakan orang tua memberikan jawaban yang lebih positif daripada kenyataannya. Karena ini mengukur gaya pengasuhan pada anak. Lalu yang kelima ada Fahid Kompas, yaitu Emotional Abuse Questionnaire atau EAQ pada tahun 2022. Kelebihannya adalah untuk menilai semua berbagai jenis pelecehan emosional terhadap anak. Nah, pelecehan emosional ini memiliki bentuk yang dalam alat ukur ini berdasarkan perilaku kasar yang menyebabkan kerusakan emosional dan psikologis pada anak. Kayak misalkan abuse pada fisik atau abuse secara verbal gitu kan. Nah, tapi kelebihannya ini berdasarkan perspektif anak. Nah, seperti yang tadi saya bilang, terdapat tantangan tersendiri ketika kita juga menggunakan alat ukur menggunakan perspektif anak, yaitu kemungkinan bias dikarenakan budaya yang bisa mempengaruhi hasil, dan kemungkinan bentuk pelecehan emosional itu tidak terukur akurat karena anak tuh belum tahu apakah itu bentuk pelecehan atau bukan. Nah, yang terakhir ada LP et al. Yaitu Development of the Perceived Maternal Narcissism Scale pada tahun 2022. Nah, ini untuk mengembangkan kumpulan item untuk pengukuran baru sifat narsistik pada ibu yang dirasakan berdasarkan persepsi anak. Kemudian dapat digunakan dalam penelitian tentang pengaruh pola asuh narsistik terhadap anak serta dalam terapi psikologis untuk memahami pengalaman anak dari ibu yang narsistik.
Nah, tapi kekurangannya adalah dia hanya mengukur narsistik berdasarkan ibu, tapi bukan untuk kedua orang tuanya. Lalu hasilnya bisa dipengaruhi oleh bias memori atau perubahan persepsi seiring bertambahnya usia. Jadi untuk tantangannya lagi adalah ketika menggunakan perspektif anak, kemungkinan persepsi atau pengalaman tersebut akan hilang berdasarkan usia. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Di sini hasil tinjauan ini diharapkan dapat mengidentifikasi celah teoritis dan praktis yang mendasari pengembangan alat ukur ketidakmatangan emosional orang tua yang valid secara budaya dan konseptual, serta menyoroti urgensi pengembangan instrumen yang mampu mengukur kedewasaan emosi orang tua secara akurat untuk keperluan asesmen dan intervensi psikologis yang lebih tepat sasaran. Lalu di sini ada daftar pustakanya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.